Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis yang sangat mulia ini akan Allah tinggikan derajat kita di dunia, lebih-lebih derajat di akhirat kelak. Dari mimbar yang sangat mulia ini, saya khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari bersama-sama kita selalu berupaya sekuat tenaga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan, kehidupan yang baik dan mulia akan Allah berikan kepada kita. Allah tegaskan dalam Al-Quran, kemuliaan manusia bukan terletak pada kedudukan dan pangkatnya. Kemuliaan manusia bukan terletak pada banyak harta benda yang dimilikinya, tetapi kemuliaan manusia adalah di mana di antara kamu yang paling bertakwa di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kita bersyukur yang setinggi-tingginya kepada Allah atas karunia kehidupan sebagai seorang muslim. Nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita beragama Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari kita hidup sampai akhir hayat. Sedangkan musibah yang paling besar bagi manusia di hadapan Allah adalah hamba yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya, terlebih di akhir hayatnya. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beragama Islam dan tidak beriman. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari ini kita digemparkan dengan peristiwa musibah bencana nasional, bahkan tergolong internasional, di mana saudara-saudara kita bangsa Indonesia yang berada di belahan bumi Indonesia, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini, khususnya kita bangsa Indonesia, selalu menghadirkan pelajaran dan renungan untuk memperbaiki kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak kita membaca berita di medsos, menonton video di medsos, peristiwa banjir bandang, tanah longsor, air sungai meluap yang terjadi baru-baru ini menyisahkan begitu banyak pelajaran dan renungan bagi kita semua
terutama untuk membuktikan sekali lagi betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. La haula wala quwata illa billah. Betapa dhaifnya kita, tidak kuasanya kita melawan apapun yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa zikra lil bashar. Dan tidak ada yang dapat mengetahui banyaknya tentara-tentara Tuhanmu wahai Muhammad dan kita semua kecuali Dia, dan tidaklah itu semua melainkan sebuah peringatan untuk manusia. Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 31. Jamaah sekalian, ayat ini memberitahu bahwa kita tidak akan pernah bisa mengetahui betapa banyaknya tentara-tentara Allah yang selalu siap di sekeliling kita, yang menunggu perintah Allah kapan saja untuk memberikan peringatan kepada manusia. Tentara Allah terkadang bergerak, tentara Allah terkadang diam. Lalu apa saja tentara Allah yang mesti kita waspadai dan selalu memberikan peringatan kepada manusia? Yang pertama, tentara Allah yang pertama berupa air. Tetesan-tetesan air diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai sumber kehidupan untuk makhluk. Tubuh kita manusia terdiri dari 80% air. Hewan-hewan membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan dan tanaman membutuhkan air. Namun ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki tetesan-tetesan air tersebut yang lembut itu dapat menjelma menjadi tentara penghancur di muka bumi ini, bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur dan kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah manusia, entah sudah berapa kali tentara Allah yang bernama air ini menunaikan perintah Allah dengan menghancurkan kehidupan manusia, mulai dari banjir terbesar zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga bencana tsunami. Seharusnya dapat selalu menjadi ibrah renungan bagi kita semua agar manusia segera memperbaiki diri dan jangan merusak alam sekehendak hatinya tanpa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Lalu yang kedua, tentara Allah yang kedua adalah angin. Hembusan angin yang menyejukkan, yang menjadi medium bagi begitu banyak proses kehidupan, seperti proses berkembang biaknya tanaman di bumi melalui proses angin yang berhembus. Para nelayan dan pelaut yang mengandalkan hembusan angin dalam perjalanan mereka mencari nafkah, angin dimanfaatkan sebagai sumber tenaga yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya untuk mendapatkan oksigen dan kesejukan dalam hidupnya. Tapi saat Allah Azza wa Jalla menghendaki, ketika itu juga angin yang lembut dapat berubah menjadi monster, tentara penghancur dari Allah yang tidak bisa dilawan makhluk apapun. Kita di kota Palembang jangan pernah terlena, jangan pernah terlena dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita jauh dari lautan, mungkin kita jauh dari pegunungan, tetapi sedikit saja Allah perintahkan kepada angin untuk menumbangkan semua yang kita miliki. Kun fayakun, tidak ada satupun yang mampu menghalangnya nantinya. Karena itu jangan pernah tinggalkan Allah. Mintalah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, insya Allah kamu akan selamat. Yang ketiga, tentara Allah yang ketiga adalah api. Panas api adalah merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan badan. Akan tetapi ketika Allah merintahkan tentaranya api yang kecil dengan segera membesar dan membakar semua di hadapannya akibat hembusan angin dan tornado yang bekerja sama dengan tentara Allah, maka saat itu Allah akan lenyapkan semuanya itu.
Karena itu jangan pernah kita kufur dan tidak bersyukur atas harta yang diberikan Allah. Sisihkan dengan banyak bersedekah untuk menghindari bala bencana. Yang keempat, tentara Allah yang keempat adalah yang sangat kecil dan bernama, yaitu virus. Bagaimana pada udara yang ada di sekitar kita, yang berhembus dan kita hirup setiap hari. Kalau Allah tiupkan virus di sana, bakteri mikroba yang sangat kecil, yang bertebaran, yang setiap saat dapat menghabisi dan menyelesaikan kehidupan kita, sesungguhnya manusia sangatlah lemah. Virus ini sangatlah kecil dibanding tubuh kita, akan tetapi menjadi penghancur bagi manusia ketika Allah berkehendak kepada siapapun. Virus ini dapat datang kepada seseorang, dapat juga datang kepada satu kampung, bahkan satu negara. Karena itu menghindarkannya adalah bersihkan diri kita dengan ibadah, bersihkan diri kita dengan air wudu, bersihkan diri kita dari harta benda dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentara Allah yang kelima adalah berupa burung dan serangga. Dahulu bagaimana Allah memerintahkan burung ababil untuk menghancurkan bala tentara yang sombong dan angkuh, di mana Raja Abraha dan tentaranya hanya dengan segelintir burung dan seekor serangga mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak serangga-serangga kecil yang tampak tak berdaya di bumi ini, atas izin Allah Azza wa Jalla mereka datang. Serangga-serangga itu dengan segera menjelma menjadi prajurit penghancur yang dapat menakutkan. Bahkan seekor nyamuk malaria pun dapat menjadi penghancur diri seseorang, bahkan satu kampung di sana. Bagaimana menghindarinya? Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, bersihkan fisik kita, bersihkan rumah kita. Bersih dalam pengertian di sini adalah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kaum muslimin baru segelintir tentara-tentara Allah di kehidupan dunia. Belum lagi tentara-tentara Allah di kehidupan akhirat nanti yang siap menyiksa para pendurhaka Allah Azza wa Jalla. Semua peristiwa bencana dahsyat dalam kehidupan manusia sesungguhnya tidak lebih dari sebuah peringatan kecil bagi kita manusia untuk segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan-pesan peringatan itu agar di hati kita lahir rasa takut kepada Allah. Rasa takut kemudian mendorong kita untuk berhenti mendurhakai Allah, untuk berhenti menghamba kepada selain Allah, untuk berhenti menghamba kepada dunia yang sangat rapuh ini. Berhentilah mempertaruhkan hawa nafsu dunia yang tidak ada habisnya, dan padahal dunia adalah fana. Kullu man 'alaiha fa. Tiap-tiap di dunia ini adalah fana. Maka dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan tidaklah kami kata Allah mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Al-Isra ayat 59. Menakut-nakuti di sini adalah mengingatkan kita, bukan ancaman yang tidak berisi. Allah menakut-nakuti kita agar kita kembali kepada Allah. Nakut-nakuti bagi Allah bukan hal-hal yang main-main. Ingatlah semuanya itu. Maka hamba yang paling beruntung adalah hamba yang membuka hati dan pikirannya untuk menerima dan merenungkan tanda dan pesan yang dikirimkan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Hamba yang paling bahagia adalah hamba yang segera menemukan rasa takutnya kepada Allah, sehingga ia kemudian segera datang bersimpuh dan bertaubat kepadanya sebelum ajal menjemputnya. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan menjadikan hidayah bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وإليه مرجعون. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم سلمنا يا الله في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. الله